Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya nak ya. Kita bertemu lagi di forum ini. Sudah lengkap sayang? Kurang satu anak ya? Iya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan? Siap. Kurang semangat ya. Anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini sayang kita semuanya bisa kembali untuk bertatap muka yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Baik anandaku, hari ini kita sampai di pertemuan kedua untuk pembelajaran tentang norma ya, dimana hari ini kita akan membahas tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelumnya sayang, Ustazah ingin memastikan dulu yang tidak hadir hari ini Atia, benar? Iya, Us. Ya, benar ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa ya, supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, ridhonya Allah, sehingga nanti bisa membawa ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Kita mulai berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik nak, Ustazah akan coba share screen ya tentang materi kita hari ini. Bisa terlihat nak? Belum. Masih loading. Ya. Udah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini sayang, ya, tentang kebiasaan dan norma antar daerah. Jadi arti penting kebiasaan dan norma antar daerah. Bentar. Oke. Nah, dari gambar ini ya, sebelum kita mulai nanti, dari gambar ini kalian melihat apa nak? Ada berbagai macam apa tuh namanya, kayak agama, kepercayaan. Ya, berbagai macam agama, kepercayaan, dan berbagai macam daerah yang berbeda-beda ya. Nah, sebelum kita memulai nanti ya, kita akan membahas tentang arti penting kebiasaan dan norma antar daerah ya. Nanti sebelum ke situ, Ustazah ingin kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya, supaya kita lebih semangat lagi, supaya kita lebih 100% full energinya. Kita nyanyi sama-sama, silakan. Ya, sebentar.
Oke. Silakan fokus ya, jangan sampai nyasar di iklan. Ya. Yalah, sudah ngantuknya sayang? Oke, biar semangat ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang berjajar pulau menyambung menjadi satu Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menuju tanah airku Indonesia. Oke, sekali lagi yang kompak ya sayang ya. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dari Sabang berjajar pulau menyambung menjadi satu Indonesia tanah air berjanji Oke, nah dari lagu yang kita nyanyikan ini ya, dari Sabang sampai Merauke ya, Insya Allah tadi sudah ada gambaran di awal bahwa kita akan mempelajari beraneka macam tentang keberagaman, tentang kebiasaan ya, tentang kebiasaan yang ada di setiap daerah masing-masing. Nah, sama untuk untuk mengetahui pembiasaan tersebut, maka kita juga harus mengetahui tentang ciri-ciri atau berbagai macam kebiasaan yang ada di suatu daerah tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di negara Indonesia ini ada beberapa macam ya, ada banyak sekali keberagaman, baik itu keberagaman ras, keberagaman suku ya, keberagaman agama tentunya ya yang ada di negara Indonesia. Nah, dengan berbagai macam keberagaman itu pasti akan muncul kebiasaan-kebiasaan ya. Kebiasaan-kebiasaan yang tentunya antara kebiasaan yang satu dengan kebiasaan yang lain ini tentunya berbeda. Seperti itu ya sayang ya. Nah, selanjutnya sebelum kita lebih jauh untuk mengupas pembelajaran kita hari ini, Ustazah ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, kalau di sini Ustazah membagi menjadi 4 kelompok ya. Ustazah akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, salah satu dari perwakilan kelompok nanti akan memimpin diskusi ya. Kalau di sini Ustazah contohkan 4 ya. Untuk kelas yang sekarang ya, Ustazah ingin membagi hanya menjadi 2 kelompok saja, di mana kelompok 1 nanti akan diketuai oleh Dila ya, yang kelompok 2 akan diketuai oleh Maira ya. Silakan nanti masing-masing dari ketua kelompok untuk berkomunikasi dengan anggotanya ya melalui chat pribadi, sehingga nanti kita akan keluar dulu dari forum, kita akan berdiskusi dulu. Silakan kalian berdiskusi. Setelah itu nanti kita akan sepakat untuk masuk dan gabung lagi 15 menit sampai 20 menit dari waktu yang ditentukan. Nah, itu peraturannya. Setelah itu untuk kelompoknya ya Ustazah bagi. Untuk Dila nanti kelompoknya ada Rania, ada Kinar,
Naurel, Rahayu, dan Nabila ya. Untuk Maira nanti ada Atia, ada Cesi, ada Nadine, dan ada Dela. Satu lagi ada Vera ya. Untuk temannya yang belum bergabung hari ini, Ustazah tunggu sampai jam ini pembelajaran yang ditentukan ya. Nanti silakan bisa diminta untuk join ya. Kalau memang berhalangan karena sampai sekarang belum ada informasi di Ustazah, sehingga nanti silakan dikomunikasikan untuk masing-masing kelompok ya. Kita lanjutkan ya, sambil nanti kalian mencatat nama kelompoknya. Ustazah mempunyai beberapa gambar sayang ya. Ustazah mempunyai beberapa gambar, silakan dicermati ya. Ustazah berikan waktu 5-10 detik ya setiap gambarnya. Setelah itu nanti silakan apa yang kalian ketahui ya, apa yang ingin kalian tanyakan tentang gambar-gambar yang sudah Ustazah tunjukkan ke kalian ya. Bisa dimulai ya nak ya. Ini adalah gambar pertama. Ini ada gambar upacara dan ada gambar siswa yang berangkat ke sekolah ya, berada di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya ada gambar ya tentang membolos sekolah. Nah, ada yang meloncat pagar dan ada yang percaya diri pula ya nak ya. Ada yang eksis di sini karena merasa dirinya hebat, didokumentasikan karena membolos sekolah ya. Ini adalah suatu fenomena yang kedua. Yang ketiga, ada fenomena atau kebiasaan antri. Yang keempat, nih ada fenomena ya tentang seseorang ya atau banyak orang ya ini ya, banyak orang yang tidak mau antri ya. Akhirnya mereka berdesak-desakan ya untuk menerima bantuan sosial ya di sini. Gambar selanjutnya tentang taat dengan aturan berlalu lintas. Nah, tidak boleh melebihi garis zebra cross ya. Setelah itu ada fenomena lagi ya, tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Nah, di sini ada beberapa orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sedangkan di sini sudah disediakan lampu merah di sini. Ya, ada pengatur jalan juga. Gambar selanjutnya. Nah, ini tentang seseorang yang tidak mematuhi lalu lintas dan akhirnya petugas keamanan atau polisi ya ini berupaya untuk menertibkan lalu lintas. Gambar terakhir ya, ini ada kebiasaan untuk adu ayam ya, sehingga berakhir di perjudian ya, sampai akhirnya berurusan dengan polisi ya, kepolisian. Itu sayang beberapa gambar yang Ustazah tunjukkan ya untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini. Nah, dari sini sayang adakah pertanyaan tentang gambar-gambar tersebut? Silakan angkat tangan.
Iya, Maira. Itu kan gambarnya kan berkait dengan norma gitu kan, Us. Nah, kalau misalnya orangnya itu kayak terus-terusan melanggar, tapi terus terus dikasih sanksi juga. Cuman orang itu tuh kayak masih tetap melanggar, itu tuh gimana, Us? Oke. Selanjutnya pertanyaan yang lain. Nah, kira-kira dari gambar yang sudah Ustazah sampaikan tadi ya, kalau bisa ditarik garis benang merahnya ya, kira-kira yang dimaksud dengan kebiasaan atau yang dimaksud dengan peraturan atau ini apa? Dalam hal ini adalah norma ya. Apa sih yang dimaksud dengan norma? Manfaatnya norma itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, kira-kira norma yang berlaku di sekolah A ya dengan sekolah B itu sama nggak ya? Apakah norma yang ada di masyarakat tempat tinggalnya Ustazah sama norma yang ada di tempat tinggalnya Maira, Dela, Nadine, Rania ini sama? Nah, apakah norma dan kebiasaan yang ada di lingkungan keluarga yang satu dengan yang lain itu sama? Nah, silakan dalam pembelajaran hari ini ya, kita berdiskusi bersama-sama ya. Ini sudah Ustazah catatkan ya. Kira-kira apa sih manfaat adanya norma ya? Kenapa ada fenomena-fenomena yang terjadi yang sudah Ustazah tampilkan tadi? Dan apakah di sekolah itu harus ada peraturan ataukah norma? Dan apakah norma yang ada di masyarakat yang satu atau sekolah yang satu dengan masyarakat yang lain atau dengan sekolah yang lain itu sama? Nah, silakan dalam kesempatan ini Ustazah berikan kesempatan ya nak ya, 15 menit dari sekarang 8:05, jadi nanti 8:25 ya, maksimal 8:30 nanti kita gabung lagi untuk berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi kalian bersama teman-teman kalian ya. Nanti Ustazah berikan kesempatan untuk presentasi dan Ustazah berikan kesempatan untuk kita sama-sama diskusi membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Seperti itu ya sayang ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Kalau tidak ada, silakan bisa komunikasi di luar forum ya, menggunakan chat by WA atau yang lain ya, silakan. Nanti kita ketemu lagi di forum ini pukul 8.30. Sampai ketemu nanti sayang. Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita mulai dulu ya sambil nunggu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nak, hari ini kita langsung presentasi ya. Silakan nanti untuk kelompoknya persiapan. Silakan nanti tanya dengan ketua kelompoknya siapa saja ingin mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi yang sudah berjalan hampir lebih ya ini tadi waktunya ya sayang ya, lebih dari waktu yang ditentukan. Enggak apa-apa. Hari ini presentasi untuk Afisa sudah ya masuk. Terus Dila yang belum gabung sayang, kelompoknya Dila. Ini kelompoknya Maira semua ya? Iya, maksudnya. Oh, oke. Berarti ini ya joinnya bersamaan saja karena kan nanti
temenmu ya yang berbeda kelompok ini, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan gitu ya. Disampaikan ke Dila sayang, Ustazah tunggu. Oke, Ut. Gimana diskusinya tadi Nadine? Lancar? Jessy kameranya dibuka sayang. Ini sudah mulai gabung. Yuk kita mulai, silahkan kelompoknya Afisa. Ya silakan, siapa aja yang mau presentasi. Setelah itu bisa dimulai sekarang. Silakan Nak. Yang presentasi saya sama Nadine ya, Us. Iya silakan dimulai. Sudah, ini presentasinya gambar sama yang pertanyaan itu kan, Us? Iya. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad al-ba'du. Teman-temanku dan saudaraku saya banggakan. Siap. Jadi kali ini saya mau mempresentasikan tentang gambar yang sudah ditampilkan tadi. Ya, kelompok saya adalah kelompoknya Maira. Jadi gambar yang pertama itu kan ada segerombolan anak-anak yang sedang upacara dan lagi salim sama guru. Nah, itu merupakan contoh norma dari norma kesopanan. Terus gambar kedua itu ada 2 murid yang lagi bolos gitu kan. Nah, itu melanggar norma kesusilaan, bisa mendapat hukum di sekolah. Dan kalau misalkan nggak dihukum di sekolah, dibiarin aja, itu bisa menjadi lebih buruk gitu. Terus gambar yang ketiga ini tentang mantri. Jadi ada beberapa orang yang mantri dan itu termasuk contoh perilaku dari norma kesopanan. Kalau nggak mengantri, ntar jadinya kayak desek-desekan gitu dan akan menyebabkan kayak kecelakaan gitu. Soalnya kan bisa sikut-sikutan atau apa gitu kan. Nah, terus gambar kelima ini ada patuh sama lalu lintas. Jadi kan lagi lampu merah, terus abis itu kayak motor sama mobilnya itu berhenti tepat garis berhentinya. Jadi itu termasuk contoh norma hukum. Nah, akibatnya kalau misalkan nggak itu berurusan sama kayak misalnya ditilang terus dan lain-lain gitu. Terus yang gambar ke-8 ini tentang adu ayam gitu. Jadi di berbagai daerah ada yang beberapa melakukan adu ayam. Jadi itu merupakan norma melanggar kesusilaan, agama, dan hukum. Soalnya kalau dari agama kan nggak boleh adu ayam, itu sama aja kayak perjudian. Kalau dari kesusilaan itu dari hati nurani ingin melakukan atau enggak, terus yang hukum tuh emang dilanggar kayak gitu. Selanjutnya dari Maira akan menjawab pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah didiskusikan bersama kelompok. Jawaban pertanyaan nomor 1, tujuan dibuatnya norma adalah agar membuat masyarakat lebih teratur, mencegah adanya perpecah belahan, dan menjaga kesejahteraan. Yang kedua, tujuan adanya norma di sekolah adalah agar murid-murid rukun, lingkungan sekolah menjadi tertib. Selanjutnya,
norma dan kebiasaan yang ada di masyarakat, yaitu ada norma hukum, agama, susila, dan kesopanan. Kebiasaan diantaranya menghormati tetangga yang berbeda agama, suku maupun ras, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, dan menjaga keamanan. Selanjutnya yaitu norma dan kebiasaan yang ada di sekolah, diantaranya ada norma agama, susila, dan kesopanan. Kebiasaannya diantara lain menghormati guru, bergaul dengan teman, dan belajar bersama. Dari sini ada pertanyaan. Silakan dari kelompoknya Bila. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan angkat tangan dulu. Ada? Oke. Kalau tidak ada, Mau tanya. oke, silakan Dila. Tujuan dibuatnya norma tadi apa? Tujuannya yaitu untuk membuat masyarakat itu hidupnya menjadi teratur, terus mencegah adanya perpecah belahan dan perselisihan gitu. Oke, makasih. Oke. Sama-sama. Terima kasih kelompoknya Safira. Selanjutnya langsung kelompoknya Dila, silakan. Sudah mau tanya. Iya. Kan yang pertanyaan tadi yang 3 itu loh, Mm-mm. yang akhir-akhir tadi. Itu katanya dibahas bareng-bareng. Kenapa sayang? Yang 3 pertanyaan akhir tadi itu loh. Iya. Katanya dibahas bareng-bareng. Iya, nanti akan kita bahas sama-sama, tapi Ustazah ingin meminta pendapat kalian dulu. Nah, pendapat kalian nanti seperti apa? Saya belum. Kenapa sayang? Tapi Ya. saya belum itu. Iya, enggak apa-apa. Hasil diskusi kalian tadi disampaikan saja. Ya, disampaikan saja hasil diskusi Iya. seperti apa. Selanjutnya nanti jika ada kekurangan nanti akan Ustazah tambahkan di akhir pembelajaran. Ya sayang ya. Kita nanti akan simpulkan sama-sama. Silakan Dila kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirupil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Teman-temanku dan saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, Siap. hari ini saya akan Mempresentasikan. mempresentasikan tentang pertanyaan gambar yang diterangkan kepada Erna tadi. Saya menerangkan ini bersama Nabila. Nah, gambar yang pertama tadi ada gambar bersalaman pada guru dan mengikuti upacara bendera. Nah, perilaku itu termasuk mematuhi norma kesopanan karena perilaku tersebut termasuk mematuhi norma kesopanan. Yang nomor kedua dilanjutkan oleh Nabila. Gambar kedua itu tentang membolos sekolah. Itu termasuk melanggar norma kesusilaan karena Nabila, tidak kameranya jujur. di mana sayang? Kok nggak dinyalakan? Udah dinyalain. Abu-abu. Iya, nggak kelihatan. Nyalain coba. Nah, oke sudah. Yuk. Dilanjutin gambar ketiga dari Dila. Nah, gambar ketiga tadi kan gambarnya kebiasaan antri. Merupakan perilaku yang menaati norma kesopanan karena orang-orang tersebut mengantri dengan rapi. Selanjutnya Untuk gambar keempat itu adalah akibat tidak mau mengantri karena itu termasuk norma kesopanan yang melanggar norma kesopanan karena membahayakan orang lain dan harus bertindak tegas. gambar kelima tadi yaitu taat dengan aturan lalu lintas. Merupakan perilaku yang menaati norma hukum karena
karena orang-orang tadi itu menaati peraturan lalu lintas. Untuk gambar keenam itu melanggar lalu lintas menyebabkan perilaku melanggar norma hukum karena melanggar aturan yang diterapkan. Yang gambar ketujuh tadi, yaitu polisi bertindak untuk menertibkan orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas, termasuk perilaku yang menaati norma hukum karena polisi tersebut menertibkan kembali masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas. Gambar ke-8 itu perbedaan kebiasaan antar daerah. Itu kebiasaan tersebut akan berakhir melakukan penjudian. Itu termasuk perilaku yang melanggar norma hukum karena berjudi termasuk tindakan yang terlarang. Yang dari kami, maaf, ada pertanyaan? Ada. Apa? Silakan. Bentar. Yang kelima itu gambar kelima tadi itu contohnya melanggar norma apa? Norma hukum. Karena tidak menaati peraturan. Tadi yang gambar kelima kan taat dengan aturan lalu lintas. Itu menaati norma hukum. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Nadine mau nanya. Sama. Ada yang tanya? Oke, Nadine. Nadine. Itu yang berjudi itu kan. Nah, bukannya berjudi itu masuk pendapat aja gitu. Bukannya berjudi itu kayak melanggar norma agama sama kesusilaannya. Sama hukum juga sih. Gitu. Ya enggak sih? Ya. Soalnya kalau judi kan melanggar agama juga. Terus kalau kesusilaan juga kan kayak tergantung dia tuh mau berjudi atau enggak. Kalau dia nahan nafsunya ya enggak, kalau dia enggak bisa nahan ya gitu. Gimana guys? Silakan. Ya, tapi Menurut ini kalian- pendapat kelompok Ya, kita. kita ngambil satu. Berarti boleh dijawab Seda Erna. Sudah? Ya, oke. Ada yang lain yang bertanya? Ada yang lain? Tidak ada. Kalau Oke. tidak ada, terima kasih sebelumnya atas dua kelompok yang luar biasa, yang sudah hebat ya, bisa berdiskusi, bisa mengemukakan pendapat, bisa membuat suatu analisis tentang gambar yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Ustazah memberikan apresiasi ya, kalian luar biasa, kalian hebat. Silakan kita memberikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih sayang. Selanjutnya dari Ustazah ya sayang ya, Ustazah akan mencoba untuk mengambil kesimpulan ya dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Nah, memang benar sayang, dari beberapa gambar yang sudah Ustazah sampaikan tadi memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya. Jadi Ustazah share screen dulu. Nah, ini ya. Ini adalah gambar ya yang sudah ada keterangannya di situ. Jadi kebiasaan dan norma di sekolah jika ditaati. Nah, ini adalah salah satu tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kalau kita hubungkan dengan macam-macam norma, memang banyak sekali ya. Ada norma kesopanan, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma hukum. Nah, di mana semuanya di situ insya Allah mewakili dari gambar-gambar yang sudah Ustazah sampaikan. Misalnya ya, gambar ini ya tentang lalu lintas. Nah, ini salah satu norma hukum. Kenapa disebut norma hukum ya? Karena di situ sudah ada undang-undang yang mengatur di dalamnya. Nah, ada undang-undangnya. Setelah itu jika dilanggar, maka seseorang tersebut akan diberikan sanksi, diberikan hukuman, ya. Nah, akan ditilang. Misalkan tidak mematuhi lampu merah, nah ini akan ditilang. Nah, kalau dengan sabung ayam bagaimana? Nah, kalau dari sabung ayam tadi, jika kita bisa menghubungkan, memang ada beberapa norma di situ yang dilanggar, ya.
Loh Ustazah, saya jawabnya ini norma hukum Ustazah, karena ini kita lihat sesuai dengan ada undang-undangnya juga Ustazah, dan sudah berurusan dengan aparat kepolisian. Nah, ini norma hukum Ustazah, boleh ya. Jawab norma hukum boleh. Nah, Ustazah, saya melihatnya itu adalah norma agama Ustazah, karena dilihat dari ini bahwa peraturan di agama kita, di agama Islam itu untuk judi itu tidak boleh dan lain sebagainya. Nah, boleh sayang, tergantung ya, dilihat dari sudut pandang yang mana. Ya, itu ya sayang ya, bisa dipahami ya. Dilihat dari sudut pandang yang mana. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang perjudian bahwa di agama kita dilarang, maka di situ adalah termasuk norma agama. Kalau itu dilihat dari undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, maka itu adalah termasuk ke dalam norma hukum. Seperti itu ya sayang ya. Jadi tidak usah dipertentangkan itu norma agama, norma hukum atau norma yang lain ya. Karena setiap orang itu melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Selagi itu masih dalam ranah macam-macam norma ya sayang ya. Karena kita ketahui bahwa norma itu memang dikelompokkan menjadi 4. Seperti itu ya. Nah, tadi Ustazah juga tertarik dengan kalimat yang disampaikan oleh Maira ya, bahwa peraturan itu untuk mengatur Ustazah, untuk mengatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat. Benar sayang ya. Kalau kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa kita ini adalah makhluk zon politikon atau makhluk sosial ya. Ada yang tahu makhluk sosial itu apa sayang? Manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Nah, benar sekali ya. Manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Dia pasti akan membutuhkan orang lain ya untuk saling berinteraksi. Nah, kalau satu orang saja berinteraksi bisa nggak sayang ya? Satu orang setelah itu ngomong-ngomong sendiri, ngapa-ngapain sendiri, bisa nggak sayang? Tidak ya, pasti akan membutuhkan orang lain untuk bisa berinteraksi satu sama lain, berkomunikasi, saling meminta bantuan, saling menolong ya. Itu pasti kodratnya manusia seperti itu ya, sebagai makhluk sosial. Nah, dengan beraneka macam keadaan manusia ya, keadaan orang, pasti orang itu juga mempunyai kepentingan masing-masing ya. Kepentingannya Ustazah, kepentingannya Maira, kepentingannya Dila, kepentingannya Dela ya. Pasti bermacam-macam. Nah, kalau kepentingan itu tidak disatukan dengan peraturan, maka juga akibatnya akan ricuh ya. Karena ini contohnya. Nah, ya. Semua orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri untuk menerima bantuan sosial ya, tetapi di situ tidak ada aturan ya, atau ada peraturan tetapi peraturannya ini dilanggar, sehingga apa? Mengakibatkan kericuhan, perdesakan dan tidak beraturan. Nah, itulah fungsinya peraturan sayang ya, dibuat dan juga untuk ditaati, dijalankan ya, dipatuhi. Jadi setiap peraturan itu tujuannya adalah untuk menertibkan dan untuk apa? Mengatur ya, mengatur kehidupan bermasyarakat. Itu sayang ya, yang bisa Ustazah simpulkan ya. Nah, ini ya. Jadi dengan peraturan-peraturan itu maka kita juga bisa mempunyai hidup yang tentram ya, yang tertib, sehingga kita dalam bermasyarakat juga tidak ada gesekan-gesekan biasanya, atau tidak berantem dan lain sebagainya. Sama di sekolahmu juga seperti itu, pasti ada suatu peraturan dan setiap sekolah yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Begitupun juga di masyarakat. Jadi di sekolah ada peraturan dan itu harus ditaati. Oh, berangkat sekolah misalkan harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, itu adalah salah satu peraturan untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat. Itu ya sayang ya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Alhamdulillah sekarang kita bisa mengetahui dan memahami tentang arti penting norma yang berlaku di masyarakat. Oke sayang, Ustazah sudah menilai untuk hasil presentasi kalian. Jangan lupa untuk tugas kalian ya, tugas secara tertulis nanti bisa
dikerjakan untuk latihan soal pilihan ganda ya, bab tentang norma di buku paket, sehingga nanti silakan bisa dikerjakan masing-masing. Kalau memang sudah selesai, nanti Ustazah akan sediakan di Google Classroom ya. Ustazah akan sediakan di Google Classroom untuk kalian kirim di situ. Seperti itu ya sayang ya. Untuk materi selanjutnya kita sudah masuk bab selanjutnya ya, bab ketiga tentang undang-undang. Silakan bisa dipelajari sebelum nanti Ustazah akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu sayang yang bisa Ustazah sampaikan. Ada pertanyaan sebelum Ustazah akhiri? Halaman berapa sudah latihannya? Latihannya halaman 53 sayang. Oke, Us. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah ingin foto dulu, silakan dibuka dulu kameranya sebelum Ustazah akhiri sayang. Jesse, Nabila, Dimas. Ustazah hitung 1 sampai 3, bisa dikondisikan 1 2 3. Ustazah mulai 1 2 3. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian luar biasa, kalian hebat ya. Semoga pertemuan selanjutnya kalian lebih semangat lagi, lebih 100% lagi powernya, sehingga kita insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sayang. Waalaikumsalam.